sakit, menguatkan yang lemah. Kami percaya ruangan ini penuh dengan kemuliaan Bapa Surgawi, sehingga ada pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi Raja kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengalahkan maut, menyembuhkan yang sakit, bahkan yang terkutuk diubahkan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Mohon berkat-Mu, kuasa-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu di dalamnya, bahkan roh pengertian akan firman Tuhan dianugerahkan buat kami bersama. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Semua kantor dari rumah tadi. Haleluya. Saudara, saya bersyukur bahwa saya lihat wajah saudara ceria banget. Artinya kita sama-sama mengalami berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan daripada Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 saja. Haleluya. Glory. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Saya ayat yang genap, saya minta kesediaan saudara di ayat yang ganjilnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang betul-betul haus, lapar. Hanya orang yang haus dan laparlah yang bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak haus akan firman, maka saya dan saudara tidak akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan butuh wadah yang haus, yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan uluran tangan Tuhan saja. Wadah yang model seperti begini yang Tuhan butuhkan di tengah-tengah jemaat ini. Saudara, kita akan belajar tentang satu tema pada pagi hari ini, adalah takut akan Tuhan dan kefasikan. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan kefasikannya, tidak apa-apa. Yang penting takut akan Tuhannya saya bisa jelasin dengan baik buat kita semua. Saudara, takut akan Tuhan adalah sesuatu hal yang penting di dalam gereja. Kalau kita tidak punya respect akan Tuhan, maka kita tidak punya semangat dan daya juang untuk kita berjalan. Apalagi kalau kita diperhadapkan di tengah-tengah badai kehidupan ini, yang bukan badai yang kecil, saudara, tapi badai yang besar. Sebab saya dan saudara bukan hidup di zaman yang dulu-dulu, tapi ini akhir daripada segala zaman. Dan karena ini akhir daripada segala zaman, saudara, penguasa kerajaan kegelapan itu punya strategi yang dia susun begitu
Sebab kalau orang yang haus dan lapar saja akan Tuhan, saya percaya kalau kita haus dan lapar, kursi-kursi ini tidak akan kosong. Kalau kita rasa kebutuhan kita, prioritas kita tertinggi akan Tuhan, maka apapun alasannya sebetulnya tidak ada alasan, saudara. Kenapa tidak ada alasan? Ada respek akan Tuhan yang tumbuh di dalam hati saudara. Pelayanan punya nilai kalau ada respek di dalam hati pengkhotbah atau pemimpin pujian, pemain musik dan semuanya. Semuanya akan punya nilai yang berharga di hadapan Tuhan kalau seluruh kegiatan kita, pelayanan kita, penghormatan kita akan Tuhan ada rasa respek, takut, hormat, kagum akan Tuhan. Kalau tidak, itu akan jadi rutinitas, saudara. Akan jadi sesuatu beban. Akan terjadi sebuah kebosanan yang tumbuh di dalam hati kita. Dan kita akan melihat, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus pengertian yang jelas tentang takut akan Tuhan. Sebab kalau tanpa pengenalan yang jelas benar akan sesuatu kebenaran, engkau tidak akan bisa melangkah maju di dalamnya dan hidup di dalamnya, dan engkau melihat berkat Tuhan terjadi di dalamnya, saudaraku. Kita akan melihat sebuah penjelasan dari Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Pengertian tentang takut akan Tuhan. Dia bilang begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara lihat, pengertian yang pertama tentang takut akan Tuhan adalah benci kepada segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu sekali. Kalau saudara menyukai apa yang Tuhan tidak sukai, engkau tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ketika engkau mencapai sebuah standar bahwa engkau benci apa yang Tuhan benci, baru engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, tidak bisa. Takut akan Tuhan ialah membenci, saudara. Artinya membenci dosa, membenci apa yang dikatakan hamartos atau hamartonos atau hamartia, yang punya hati menyimpang, melenceng, tidak mencapai tujuan, tidak mencapai sasaran. Artinya kita ada di garis yang bukan garisnya Tuhan. Kalau orang sudah mulai mencintai dosa, kalau orang sudah mulai mencintai dunia ini, kalau orang sudah terpikat dengan kemewahan dunia ini, dengan kemanisan dunia ini, dengan pola-pola yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pola apa saja, dalam dunia apa saja, saudara, pola bisnis, pola pergaulan, pola komunikasi yang terbangun di dunia ini. Kalau engkau mulai terpikat dan meniru gaya mereka, engkau akan tidak bisa mengasihi Tuhan lagi dengan baik. Kenapa, saudaraku? Kenapa gereja suam-suam? Kenapa gereja tidak punya antusias untuk dengar firman, untuk baca firman? Bosan baca jangankan satu pasal, satu ayat saja orang kebanyakan sudah ngantuk sudah. Setelah saya baca berurutan ini firman, saudara, kebanyakan mentoknya itu di imamat. Artinya rasa kebosanannya tinggi di situ. Tapi saudaraku, di dalam Tuhan
Tuhan, orang yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, sekalipun dia mentok, ada satu dobrakan dari dalam untuk melakukan sebuah tindakan strategi apa saja. Kalau saya tidak tahu saudara. Kalau saya sudah mentok di duduknya, saya jalan-jalan sambil baca, sambil perenungan, sambil menyembah, sambil membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terikat pada tempat, pada pola, harus berlutut, harus di kamar, di mana saja, saudara. Ketika engkau ada di dalam roh Tuhan dan roh Tuhan itu menguasai saudara, engkau akan dengan mudah membangun koneksi dengan Tuhan. Engkau akan merasa begitu mudah sekali untuk mengalami Tuhan, untuk memberikan respek yang tertinggi kepada Tuhan. Makanya kalau orang sudah punya banyak alasan datang ibadah, saudaraku, di dalam saya mau bilang, saya pengalaman, kalau saya sudah mulai banyak alasan apa saja, artinya cintaku akan Tuhan sudah mulai turun standar. Saya tidak tahu saudara, ini saya yang sampai sudah tuli-tuli orang saya kalah. Karena begini saudaraku, di dalam Tuhan, orang yang biasanya punya alasan itu karena dia dianggap ini lebih penting daripada Tuhan, makanya dia punya alasan untuk tidak datang sama Tuhan. Apalagi kalau alasannya begini, YouTube juga bagus, daripada pergi dengar itu mereka yang di gereja itu, apalagi Ishak itu teriaknya yang paling banyak. Tapi coba saudara cek dulu, khotbah juga ada isinya. Karena saya juga upgrade diri, artinya saya belajar. Karena tidak ada orang yang sempurna, saudara. Karena tidak ada orang yang tidak evaluasi dirinya dan dia lihat kekurangannya, dia upgrade di situ, dia tingkatkan di situ, dia bangun di situ. Dia tahu ini sudut kelemahannya, dia hati-hati di situ. Hanya orang yang bodoh lah, ketika dia tahu kelemahannya di situ, dia bikin terus di situ. Itu bodoh. Masih banyak bodoh. Ada yang di atas bodoh, bebas. Ini penting saudaraku di dalam Tuhan. Jangan bilang begini. Biasanya kalau Pak Ishak itu tipu kata-kata itu tajam. Dengar baik-baik saudara. Kalau anak kita, kalau biasa dengan manca terus, apa saja yang dia mau engkau ikutin, dengar baik-baik, anakmu akan tidak punya masa depan yang baik. Sekalipun engkau bilang saya punya harta Pak, anak itu akan habiskan nantinya kalau karakternya tidak terbentuk, kepribadiannya tidak cara pandangnya tidak terbentuk. Apalagi kalau dia tidak takut akan Tuhan, hanya takut akan Tuhan yang bisa membatasi orang dari berbagai macam kejahatan, pergaulan yang buruk di tengah-tengah. Hanya roh takut akan Tuhan yang akan bisa mengekang. Saya baru berdoa tadi pagi, saya bilang sama Tuhan, saya sudah persembahkan hidup saya di atas mezbah korbanmu. Kalau arahku salah, tariklah kekal itu apapun yang terjadi. Paling cuma sakit sementara daripada sakit kekal. Ini penting saudara di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan sebuah spirit yang harus saudara rindukan dan saya rindukan. Jangan mau menjadi pelayan, pengkhotbah, pemain musik, pemimpin pujian, para singer, bahkan aser yang di belakang multimedia. Jangan mau menjadi sebuah pribadi yang hanya melakukan sebuah aktivitas untuk Tuhan, tapi tidak punya hati menyembah. Harus ada kekaguman di sini.
Kalau tidak, saudaraku, nanti kita datang biasa, bulan juga biasa, bulan depan juga biasa, minggu depan biasa, tahun depan biasa, Natal yang akan datang juga biasa. Tidak ada sebuah pribadi Kristen yang antusias dengan Tuhan, yang optimis dengan Tuhan, yang berlari untuk kejar Tuhan. Rasa aneh, saudara. Saya pernah dengar Bapak Gembala punya khotbah, rasa aneh. Anehnya begini, Tuhan kejar kita. Kalau kita bilang kita kejar Tuhan, kok kenapa tidak ketemu? Amen. Kalau Tuhan kejar kita, lalu kita kejar Tuhan, itu gampang ketemunya. Saya percaya. Tapi kalau kita menghindar, saudara, Tuhan juga kan, Tuhan hargai kita punya sebuah kehendak bebas, free will. Tuhan hormat itu, sudah. Kalau Tuhan tidak hormat, Adam dan Hawa tidak mungkin jatuh dalam dosa. Dia hormat karena Dia yang tempatkan free will itu. Sebab Tuhan maunya begini. Tuhan maunya, saudara, supaya saudara itu bukan dipaksa, tapi dengan suka hati, sukacita, pengabdian akan Tuhan. Atas pilihan pribadi, bukan cuma karena dorongan dari sahabat, daripada orang tua. Bukan. Perlu pengajaran-pengajaran yang mendasar, yang dimana fondasinya harus kuat, supaya engkau tampil menjadi pelayan-pelayan yang tangguh. Saya banyak saksikan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah sampai tingkat pengkhotbah keliling. Kalau marah semua hancur lebur. Ya, banyak orang yang senang melayani Tuhan, tapi tidak mau karakternya dibentuk, mau dapatkan yang besar, tapi tidak mau dilatih bagaimana mempergunakan yang besar itu supaya dia menjadi bagian daripada kehidupannya. Dia tahu bagaimana memfungsikannya. Karena kalau tidak, dia akan hancurkan hidup saudara, dan engkau akan tinggalkan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, lebih baik saya jangan kasih itu, supaya dia tetap intim dengan saya. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu benci, menghindar, bukan berteman, bukan bersahabat, bukan memelihara segala kekejian. Sudah tahu ini jalan yang salah, tapi engkau tetap maju. Maju tak gentar, maju terus. Sudah tahu ini akan menuju kebinasaan. Memang Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang itu lurus, bagus menurut pandangannya, indah. Memang Hawa kan waktu lihat buah itu, saudara, menyenangkan. Tapi perintah Tuhan jangan. Tapi pada waktu dia lihat itu menyenangkan, enak untuk dinikmati. Dosa itu menyenangkan awalnya, tapi ketika engkau masuk di dalamnya, dia akan obrak-abrik hidup saudara tanpa rasa belas kasihan. Dia akan hancurkan pribadimu, dia akan hancurkan keluargamu, dia akan hancurkan bisnismu, dia akan hancurkan masa depanmu. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main jadi orang Kristen. Saya lebih suka khotbah yang keras. Kalau saya pilih khotbah di YouTube itu, sudah, saya pilih hamba-hamba Tuhan yang kalau mereka waktu ngomong itu ada radiasi ilahi, saudara. Sampai di sini. Ini penting, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang mudah dibeli oleh orang. Saya baru dengar gereja setan itu, saudaraku. Kalau dia cari jiwa, dia beri mobil,
dia beli rumah, dia beli uang, materi-materi yang lain, dia lengkapi semua. Tapi ketika engkau masuk di dalamnya, baru engkau rasakan akibat daripada apa yang dia kabur dalam hidup saudara. Setan punya teknik, setan punya strategi. Firman kadang itu keras, kadang itu pedis. Tapi kalau kita menerimanya, mengolahnya dengan baik, dan kita punya dia, akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan kekuatan itu akan mendobrak saudara ke atas, tidak akan ke bawah. Tapi dosa, dia tawar yang enak untuk memikat hati saudara. Tapi ketika saudara sudah di dalam pengawasan dan kendalinya, baru dia kerjakan saudara tanpa belas kasihan. Hancur lebur hidup kita. Engkau tidak bisa lagi keluar, karena engkau sudah masuk di dalam kekalnya perbudakannya. Jangan bangga diri, saya kuat Pak. Tidak ada orang Kristen kuat tanpa saudara seiman. Itulah pentingnya sebuah persekutuan. Jangan menghindar daripada persekutuan. Mungkin hari ini engkau tidak. Ada orang yang bilang kalau dia punya khotbah saya tidak rasa apa-apa. Saya bertanya begini, dia yang tidak ada apa-apa atau Anda yang sedang salah hatimu? Ya, karena dua itu saja. Dia pengkhotbahnya yang salah atau hati yang dengarnya yang sedang bermasalah. Karena firman yang sama yang disampaikan. Kalau hatimu haus, dengar, siapapun akan jadi berkat. Botol-botol yang di jalan-jalan orang pilih dari uang. Kalau engkau haus, kalau engkau rindu Tuhan, kalau engkau lapar akan Tuhan, apapun yang terjadi, engkau akan bilang begini, saya tinggalkan semua itu, yang penting saya dapatkan Tuhan lebih dulu. Saudara, pengertian takut akan Tuhan itu, dan kita akan melangkah di satu poin. Kira-kira ketika saudara ada di dalam area takut akan Tuhan, artinya spirit itu sudah hidup di dalam diri saudara. Kira-kira apa yang terjadi dalam diri saudara? Kita akan melihat hal yang paling pertama yang terjadi di dalam pribadi saudara ketika saudara respect akan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-16 dulu. Dia bilang begini saudara, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Saya ulang sekali lagi. Siapa berpegang pada perintah atau firman Tuhan, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman, meremehkan firman, tidak menganggap firman itu penting, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Akan mati. Kita lihat Amsal 13 untuk melengkapi ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Dia bilang begini, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat, tunduk, kagum, hormat, respek akan perintah firman akan menerima balasannya. Artinya tidak ada yang kita buat untuk Tuhan itu. Yang pentingnya begini, dasari dengan hati yang tulus. Kita tidak bisa bilang begini, Tuhan,
hari ini saya mau mulai beri perpuluhan. Saya mau lihat itu janji Tuhan seperti apa. Saya mau bilang kepada saudara, kalau dasarnya rapuh, engkau akan hancur di tengah jalan. Tapi kalau motivasimu kudus buat sesuatu sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berutang buat saudara. Amen. Kalau motivasi hatimu untuk menyenangkan Tuhan saja, bukan untuk menyenangkan manusia, saudara, firman itu ya dan amin. Di dalam Alkitab ada 66 kitab. Perjanjian baru 27, perjanjian lama 39. Yang isinya adalah isi hati Tuhan dan buah pikiran Tuhan. Ketika engkau tolak satu ayat saja, engkau sedang tolak isi hati Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika engkau tolak seorang pribadi yang berdiri atas nama Tuhan menyampaikan firman, dengar, engkau sedang tolak firman itu sendiri. Ini penting supaya kita jangan menjadi orang yang terkutuk. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai, sudah. Tidak ada tabur yang lain, tuai yang lain, tidak ada. Kalau engkau sungguh-sungguh cinta mengasihi istrimu, dengar dan tulis, dia belum mengasihi saya, dia belum hormat sama saya, dia belum respect sama, berdiri atas kewajiban. Jangan menuntut hak dulu. Tabur kewajiban, hak akan mengikutinya. Kebanyakan orang Bali kan, dia tuntut hak dia dulu, baru dia bilang kewajiban ini. Kewajiban lebih dulu. Lakukan. Contohnya begini, sudah. Kalau saya waktu dulu saya kerja di Apollo Foto dengan gaji 60.000 tahun 90. Waktu itu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kerja dulu. Kerja tidur sampai jam 1, jam 2, jam 3. Kadang sampai jam 3, jam kebanyakan jam 1 atau paling lambat jam 2. Cetak foto. Setelah kami kerja, saudara, sudah kerja di foto, panggil lagi. Kalau ada ayam di depot kenaannya, panggil Isa. Datang potong ayam, cabut bulu ayam. Tapi gajinya 60.000. Tapi saya tidak pernah terima gaji lebih dulu baru kerja. Saya kerja dulu, tabur dulu. Ketika saya sudah tabur, baru saya tuai apa yang saya sudah tabur. Sistem ini bukan sistem dari bumi, ini sistem dari surga. Kita lihat Kejadian, saudaraku. Kejadian 6 ayat yang ke-7. Haleluya. Saya rindu saudara dengar baik-baik kebenaran ini. Dia bilang begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditanam orang, itu juga yang dipetik. Tidak ada saudara tanam jagung, lalu saudara baru tuai mangga. Itu mustahil. Sampai ayam tumbuh gigi, kata orang, saudara tidak akan petik apa-apa dari situ. Amin. Amin. Kalau engkau tunduk taat hormat akan Tuhan dengan motivasi yang tulus, yang bergairah, bersukacita melayani Tuhan, dengar, engkaulah generasi Raja Wali yang naik terbang tinggi di tengah badai kehidupan ini. Maka engkau akan menari-nari di tengah badai. Karena kita tahu di tengah badai itu pun, kalau tangan Tuhan menyertaimu, berkat menyertai saudara. Amen. Yusuf di dalam penjara, tetapi tetap disegani dan dihormati. Kenapa? Ada tangan Tuhan. Berkat itu ditentukan surga. Yang pegang kendalinya surga, yang pegang kendalinya kunci
korek hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan manusia. Karena dia tahu itu sumbernya baginya. Kalau engkau senangkan Tuhan, saudara, 1000 orang mau menendang engkau. Firman Tuhan berkata di Yesaya 54 ayat yang ke-17. Sebaiknya kita baca saja supaya kita paham kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. 54 ayat yang ke-17. Dia bilang begini, setiap senjata yang ditempel terhadap engkau tidak akan berhasil. Saya ulang sekali lagi, setiap senjata yang ditempel terhadap engkau tidak akan berhasil. Mau kata mantra kah? Sihir kah? Apalagi yang paling ganas di bumi ini? Tidak akan. Kenapa? Karena ada benteng yang dibangun dari Bapakmu. Karena ada roh yang besar yang bukan tinggal berdiam di dalam engkau, tapi dia menyertaimu. Di lembah kekelaman kan? Itu lembah taman bunga bagi saudara. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia akan menganggap setiap pencobaan, setiap tekanan, setiap remehkan dari orang, setiap kata-kata sindiran itu obat yang manjur untuk dia menyembuhkan tubuhnya dan dia bergairah di dalam Tuhan. Amin. Hanya Bapak Ali saja yang berkata, kasihan saya ya. Haleluya. Belum lama ya Bapak kemarin. Jam 9 lewat. Terima kasih. Saya lanjut. Yang saya bilang tadi saudaraku, takut akan Tuhan itu ciri khasnya orang yang pribadi orang itu. Dia akan korek hati Bapaknya, apa yang menyenangkan dia. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, sekalipun kamu maki saya, sekalipun kamu remehkan saya, bahkan segala yang jahat kamu buat, saya akan terus sujud menyembah. Sujud di hadapan Bapa sampai hadirat surga melingkupiku. Amen. Ini hanya dari depan. Kenapa? Firman Tuhan tidak terganggu sini. Amin. Ya, firman Tuhan tidak terganggu. Saya akan gila terus. Gila untuk Tuhan maksud saya. Bukan gila sembarang yang gila mau di jalan sana yang membutuhkan pertolongan. Tidak, aku mau gila sama Tuhanku sampai aku peluk Tuhan. Dia kepeluk aku dan mendapatkan kasih karunia untuk terus berjalan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau orang yang takut akan Tuhan, dia akan senyuman di tengah badai sekalipun. Dia akan senyum apapun yang terjadi. Apapun kata orang, dia tidak hidup daripada kata orang. Dia tidak hidup daripada cara pandang orang lain tentang dirinya. Tidak. Mau diterima atau tidak diterima, tapi penting juga diterima. Yang penting jangan bertentangan dengan isi hati Tuhan. Itu prinsip seorang yang takut akan Tuhan. Dia mau diterima, tapi tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan saudaraku di dalam Tuhan, dia akan tolak. Dan dia bilang, saya mau tunduk dan hormat akan Tuhan. Petrus pada waktu dia disidangkan, saudara, Petrus dengan Yohanes, dia hanya bilang, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di mata Tuhan, tunduk sama kamu atau tunduk sama Tuhan. Amen. Menyenangkan kamu kah? Tapi kesenangan kamu kah? Karena kamu penguasanya. Atau saya hormat sama Tuhan?
memilih hormat sama Tuhan. Makanya saya mau bilang kepada saudara, saya mohon yang ada di sini, saya tahu ini dorongan Roh Kudus dalam hati saya. Apapun alasan, kalau itu harinya Tuhan, jangan curi harinya Tuhan untuk saudara pakai untuk pribadi. Saya dan saudara itu dicap sebagai apa? Pencuri. Pencuri tidak masuk dalam kerajaan surga. Pencuri tidak masuk dalam apa? Saya kan sudah terima Yesus. Dengar baik, kalau Yesus ada dalam hatimu, kau pasti berbuah. Jangan pakai alasan 1000 macam. Ada orang yang pakai alasannya begini, sudah. Orang yang di kayu salib kan selamat, betul. Saudara ada di salib kan waktu saudara terima Yesus? Tidak toh? Kita masih punya kesempatan, saudara. Kita masih diberi waktu. Dan di dalam waktu yang Tuhan percayakan, Dia ingin buah. Bahkan pohon ara itu pada waktu Tuhan Yesus datang, Dia lihat daunnya rimbun sekali, hijau menyenangkan. Tapi ketika Yesus sampai di tempatnya, saudara, Dia ingin petik buahnya karena Dia lapar. Dia mau makan buahnya, tapi tidak ada satu buah pun. Apa yang terjadi? Tuhan berhenti kan? Tidak. Akhirnya Tuhan tutup. Dan ini gambarannya kalau orang Kristen yang hidup di dalam gereja tapi tidak pernah berbuah, itu saudara tinggal waktu Tuhan. Karena kalau kita buka Ibrani pasal 10 ayat 26, saya akan jelasin ini bagi saudara. Tidak bisa habis nanti lain waktu. Ibrani pasal 10 ayat 26. Dia bilang begini, saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Sengaja di dalam bahasa aslinya, saudara, itu dosa yang dibuat secara terus menerus sekalipun sudah tahu. Itu sengaja. Kalau saudara ada dalam kondisi begini, sanggupkah saya dan saudara berkata saya pasti masuk surga? Tapi takut di dalam dosa. Karena ini zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia adalah darah Yesus yang membenarkan saudara dan saya. Dan ketika darah Yesus itu, jangan hina darah itu darah kasih karunia. Jangan injak darah itu. Jangan remehkan darah itu. Ini darah kasih karunia. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, hasilkan buah yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan rindu melayani Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan rindu baca renungkan firman, rindu doa, rindu gereja, rindu pertemuan-pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25, kita baca saja daripada kita tidak hafal semua kita. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dia bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan saudara, kalau perintah Tuhan jangan, masa saudara bilang, jangan, artinya tidak. Oh, jangan dan tidak, bukan boleh. Bukan cuma di gereja, persekutuan di konsep penting, saudara. Penting. Kalau yang lemah kuat, kalau yang seorang lemah, yang kuat ini angkat dia. Jangan bilang begini, saya sibuk Bapak. Tinggal tunggu waktunya Tuhan tarik itu kesibukan sedikit. Iya kan? Karena Tuhan lebih pentingkan yang surga punya. Karena ini cuma yang sementara. Berkat hari ini cuma sementara.
dirancang untuk surga, bukan dirancang untuk hidup di bumi ini. Amin. Jangan menjauhkan diri. Kalau sudah tahu itu salah, saudara, jangan gengkam erat-erat. Kalau bohong engkau sudah tahu, jangan bohong lagi. Kalau tipu sudah tahu, jangan tipu lagi. Jangan bersirat kata lagi. Saya pandai bersilat kata. Pandainya begini, kalau saya tahu itu masalah membuat saya berisiko, artinya mengorbankan saya akan cari 1000 strategi supaya saya terlepas. Dengan apa? Bohong. Ini penyakit yang disodorkan oleh setan, dan saya tahu bahwa pengalaman saudara dengan pengalaman saya tidak jauh berbeda, hampir mirip-mirip. Atau saudara mau dikorbankan? Pasti tidak mau. Amen. Saya suka bakar ringan mati bom di sini. Saya tahu khotbah saya tidak salah. Ini isi hati Tuhan yang saya sampaikan. Kalau engkau menerima, engkau pasti diberkati. Mungkin engkau senyum-senyum dulu, oh mau sudah sampai mulut bagusan. Iya, akan ada waktunya penghakiman sedang berjalan. Betul sudah. Yes. Betul. Kalau anak saya salah, ya dengar. Kalau lu tabur terus begini anak, akan tiba waktunya Tuhan turun tangan. Penting seorang bapak itu bukan los. Bagus. Jangan kekal anakmu daripada yang salah. Jangan cuma manja terus. Tegas sama dia. Supaya dia hidup dalam kebenaran. Berakan bertumbuh, takut hormat akan Tuhan. Cek dia baca firman atau tidak. Bapak Gembala bilang, cek dengan siapa dia bergaul. Perlu. Jangan cuma jadi orang tua yang penting kasih makan, kasih minum, tetapi imannya terserah dia. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Yang terakhir, ciri orang yang takut akan Tuhan, dia tahu membangun hubungan yang terbaik di dalam hormat akan Tuhan. Kita lihat Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Ini 17. Dia bilang begini, saudaraku di dalam Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam apa? Dalam kesukaran. Untuk menilai ini orang sahabat benaran atau sahabat tidak benaran, ini dasarnya, saudara. Ini dasarnya. Kalau dia membangun hubungan saudara dengan, kan sekalipun motivasi itu saudara tidak lihat, tapi gayanya, reaksinya engkau akan lihat. Dia mau mengambil keuntungan dari kita, atau dia rela berkorban dalam hubungan ini untuk bangun bersama. Orang yang sahabat sejati betul, ketika dia lihat temannya, saudaranya, sahabatnya dalam kesukaran, dia orang yang pertama ada di dekat orang itu. Bukan tunggu waktu dia diangkat baru saudara doa. Tidak bisa. Saudara bukan sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, makanya saya pasang telinga, khususnya dalam jemaat ini. Saya pasang telinga, saudara, di mana yang ada sakit. Kalau mereka beritahu, kalaupun tidak beritahu, pasti saya akan datang. Yang penting di dalam jemaat ini, karena kami ini kan Bapak Gembala pemimpinnya, Gembala cuma satu saja. Tapi kami yang lain ini menopang beliau, tangan kakinya beliau. Itu satu tim untuk membangun kerajaan Allah di patokan yang Tuhan sudah patok, bukan melanggar patok. Seorang sahabat, saudaraku di dalam Tuhan, dia tahu yang terbaik bagi sahabatnya. Dia tahu bagaimana membangun sahabatnya. Bukan dia cuma menanda tangan. Tidak, seorang sahabat yang baik, dia tahu berbuat sesuatu supaya sahabat yang tegak berdiri bila perlu sama-sama dengan
dalam membangun hubungan. Kenapa saudaraku? Dalam hubungan menentukan saudara turun ke bawah atau saudara semakin naik ke atas, tergantung sahabat dekat yang saudara bangun bersama-sama dengan mereka. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan sembarang di dalam membangun persahabatan. Dia tahu dampaknya nanti daripada hubungan ini. Dia tahu apa yang dia petik daripada hubungan ini, apa yang dia harus buat. Kebanyakan orang saudaraku di dalam Tuhan, orang saudara, saya banyak ada yang punya saudara dulu, saudara. Waktu dia masih kecil, lalu sudah besar sekolah, tidak ada orang yang toeh. Kebetulan mukanya memang tidak ganteng, perutnya agak begini, kakinya agak kecil. Tapi ketika dia berhasil, saudara, orang yang tidak saudara juga, dia bilang saudara. Jalur turunan kita kan begini. Dulu kenapa kau tidak cerita? Sudah di atas langit orang baru cerita, bohong kau. Ya, ini penting kita nilai orang supaya kita hati-hati. Jemaat ini harus hati-hati dalam membangun hubungan. Jangankan di dalam jemaat ini juga saudara bangun, hati-hati saudara. Bangunlah hubungan supaya saudara semakin naik dalam Tuhan. Bukan hanya ceritanya di luar dunia ini saja, cerita tentang Tuhan. Bagaimana kita bangkit bersama. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tahu menempatkan posisinya dalam hubungan, dalam relasi, dalam komunikasi, dia akan jaga itu. Supaya apa saudaraku? Dia bukan parasit di sini. Dia bukan menyerap di sini. Tapi ada sesuatu yang dia sumbangkan di dalam hubungan itu, supaya orang yang dia bangun hubungan dia naik di dalam Tuhan. Dia diberkati pada saat-saat yang kelam dalam hidupnya. Dia tahu caranya untuk bangkit. Jangan tunggu orang sudah naik baru kita nongol. Jangan. Yang bahayanya ada orang-orang saudaraku di dalam Tuhan sudah ditopang begitu rupa, sudah bersama-sama, dia khianati hubungan itu. Dengar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tahu bagaimana cara membangun hubungan, memelihara hubungan, dan menyelesaikan hubungan. Itu ciri khasnya, bahwa di dalam dirimu ada roh takut, respek akan Tuhan, tumbuh, sedang berdiam di dalam dirimu. Roh yang daripada Tuhan itu ada di dalam dirimu. Bukan cuma roh Allah ada dalam dirimu, tapi pengajaran dari Tuhan hidup di dalam dirimu. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati saudara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Glory, glory, glory. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dapatkan sesuatu dari dalamnya. Kalau engkau datang dengan lemah, dengar ada firman Tuhan, ada roh Allah, ada darah Yesus yang sanggup menyembuhkan, mengangkat engkau, menopang engkau. Dia Bapa yang mengenali isi hatimu. Sekalipun engkau tidak bukakan buat orang lain, tapi dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalahmu. Ada tangan yang maha ajaib yang tidak pernah mengenal kata mustahil. Dia akan mengerjakan kemustahilan di dalam diri saudara, sehingga saudara membangun sesuatu yang memuliakan Tuhan di dalam pribadimu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ini. Haleluya. Mari angkat suaramu.
Kudus memampukan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan berbicara dalam kehidupan kami, sehingga tidak sekadar kami mendengar dan mendengar, tetapi biarlah kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus adalah penolong kami, yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapa dalam pelayanan, dalam keluarga. Kami percaya hanya Tuhan sumber segala-galanya bagi kehidupan hamba-Mu. Doa kami pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu Bapa Gembala keluarga. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Semakin Tuhan bertambah-tambah indah dalam kehidupan hamba-Mu. Hikmat pengurapan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu di dalam jemaat ini maupun di luar daripada jemaat ini. Semua umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami dengan segala kebutuhan kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Karena itu kami tidak salah, tapi kami datang kepada Engkau Tuhan, yang adalah sumbernya, senantiasa memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, pada sebentar sore Tuhan hadir, Tuhan ambil alih dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Terima kasih dan terpuji nama Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kami umat-umat-Mu rakyat Indonesia yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini, pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah yang olehnya Tuhan percayakan memerintah negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, hikmat Tuhan berikan, sehingga dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam negara kami Bapa. Pemerintah yang sementara memerintah, banyak sudah terpilih yang akan memerintah nanti. Tuhan memberkati mereka, Tuhan bersama-sama mereka, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Terima kasih dan terpuji nama Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati kami, umat-umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang sama menyertai umat-umat-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami di nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jadwal kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Senin persekutuan doa Bethesda jam 7 malam di rumah Patri Sraga di Waipare. Terus hari Selasa jam 7 malam Komsel Gloria di rumah Pastor di samping. Juga hari Selasa setengah 8 malam Komsel Penuh Bekasi di rumah Bapak Dion di Nangahure Bukit. Hari Kamis jam setengah 8 malam Komsel Pemulihan Tanpa Batas, jam setengah 8 malam di rumah Bapak Ishak Behi di Waimukti. Terus Jumat itu doa puasa yang buat setiap pelayan Tuhan, mari hadir, dan kita jam 5 jumpa di sini untuk doa bersama. Hari Sabtu jam setengah 8 malam Komsel Rubadeo di rumah Bapak Adi Saputra Wadu di Wainoko. Terus ibadah pemuda Raja Wali hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Minggu depan ibadah kita pagi dan sore jam 8 dan jam 5 disertai perjamuan kudus, dan saya yang akan melayani pagi dan sore. Terus jangan lupa ibadah sekolah minggu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan bagi kita. Kita bawa persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus aja Tuhan. Tuhan
Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sanjung tinggi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah kami, Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya yang berdosa diampuni, yang lemah kembali dikuatkan Bapa, yang suap-suap kuku kembali mendidik bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan bagi umat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah pelihara, terima kasih Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya ada berkat panjang umur, ada berkat kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Bapak umat-Mu yang bepergian keluar kota, keluar daerah dalam minggu ini, ada tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati senantiasa Bapak. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kami, setiap langkah kami dijagai oleh Tuhan. Dan biar dimanapun kami berada Bapak, nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kami. Bapak, kami mau pulang saat ini Tuhan, kami butuh berkat Tuhan bagi kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Sang Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, ikatan persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita, mulai dari siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini kita terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberkati kita semua.